Assalamualaikum sahabat Amica, teman-temanku. Apa kabar kalian hari ini? Nah, alhamdulillah aku masih bisa bikin video. Tapi kali ini tuh aku bikin videonya tidak tentang tanaman dan juga bunga-bungaan ataupun dekorasi rumah ya. Karena di sini tuh lagi panas banget, teman-teman. Jadi aku kayak kehilangan mood gitu ya untuk main di luar, mainan tanah, dan itu udah terjadi belakangan ini gitu, dari ya sekitar beberapa bulan lalu itu aku kurang banget merhatiin si tanaman ini di luaran. Jadi aku hanya sekedar siram ya siram, rawat ya rawat, buang daun kering, nah seperti itu. Jadi aku gak yang terlalu sibuk banget di luar. Jadi akhirnya aku bikin video ini untuk menyemangati kalian juga ya. Nah, sebelumnya aku mendoakan semoga kabar kalian baik-baik aja, rezekinya lancar, dan juga kalian diberikan waktu luang sehingga kalian bisa duduk bersantai, kumpul keluarga, dan bisa lihat videoku pastinya. Nah, kali ini aku mau ceritain pengalaman pribadi aku tentang YouTube, teman-teman. Jadi aku mau disclaim dulu nih sama kalian bahwasannya nanti ketika aku mau memotivasi kalian mungkin dengan angka, anggaplah itu gaji ya, sebutlah itu gaji. Dan kalian jangan memandang aku sebagai orang yang pamer dan segala macam. Karena di video ini jujur aku ingin memotivasi kalian yang selama ini pun juga banyak yang nanyain aku. Jadi sebelumnya itu juga banyak yang nanyain aku lewat Instagram, Facebook, dan juga pesan berapa sih gajinya Mica tuh gitu dari YouTube. Nah, di sini aku mau ulas dan kasih tahu nanti berapa. Tapi sebelum itu aku juga ingin kalian tahu gimana perjuangan awal aku bikin channel YouTube sampai aku punya bisa dibilang itu gaji bulanan dari YouTube gitu ya. Jadi supaya kalian tidak menganggap ini tuh pamer, dan bahkan mungkin bisa setelah kalian lihat videoku kalian jadi semangat untuk memulai, dan juga yang udah memulai bisa semangat lagi untuk terus mengembangkan channelnya, dan jangan patah semangat. Nah, awalnya aku bikin channel itu karena aku ingin mendokumentasikan apa yang aku kerjakan, dan awalnya itu video-video aku tentang DIY, tutorial. Aku tuh suka banget berbikinan di rumah, dan itu semua terjadi ketika aku udah fix full time mami. Alhamdulillah aku udah di rumah aja menemani anak-anakku, bisa masak dan segala macam di rumah. Pokoknya setelah aku resign kerja dan aku punya kesempatan untuk berbikinan, aku ingin mendokumentasikan itu, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua itu aku ingin mendokumentasikan kehidupan sehari-hari aku, baik itu keluarga, saudara, dan segala macam, pokoknya teman-teman ya. Dan berharapnya nanti video-videoku ini bisa dilihat oleh anak cucuku kelak gitu. Jadi misal nih kita yang sebelumnya tuh hanya biasanya tuh kayak meninggalkan foto gitu kan. Nah, tapi di sini aku pingin, entah kenapa pikiranku tuh sampai segitunya gitu ya. Aku inginnya mendokumentasikan setiap kesibukan, ke kegiatan anak-anak di rumah juga. Pokoknya full time mami di rumah, baik anak-anak aku, suami, dan juga apa kegiatan itu kita share dan save di YouTube gitu. Jadi nanti bisa dilihat lagi kapan-kapan gitu. Dan satu lagi, alasan ketiga aku memulai YouTube itu adalah supaya aku bisa sharing ilmu dan juga sharing hal-hal bermanfaat menurut aku dan yang aku bisa serta aku suka gitu. Karena aku juga pengalaman bekerja ya, teman-teman. Jadi ketika aku bekerja itu memang bukan realnya aku bekerja dengan orang lain, dan juga aku tidak sepenuhnya bisa menampilkan diriku sendiri gitu. Jadi lewat channel YouTube ini ternyata aku bisa menampilkan diriku sendiri, dan aku bisa sharing banyak hal, berbagai hal, walaupun tidak sesuai dengan ya misal seperti latar belakang pendidikanku, latar belakang keluargaku, seperti itu ya. Tapi aku senang karena aku bisa melakukan apapun yang aku suka lewat YouTube channelku, dan aku sampaikan serta aku bagikan ke kalian. Dan akhirnya setelah COVID ya, jadi kita tuh memang full time di rumah. Justru dengan keputusanku untuk full time mami itu menambah bahagia hatiku lagi, dan juga kondisi ini benar-benar bisa aku manfaatkan untuk kemajuan dan perkembangan channel YouTubeku. Nah, untuk nama YouTube, kenapa aku gunakan namaku sendiri ya, Resalina. Jadi teman-teman, aku bukanlah orang terkenal yang mungkin dipanggil orang dengan banyak nama gitu ya. Jadi orang nggak kenal aku dengan banyak nama, dan aku juga bukan siapa-siapa gitu kan. Jadi aku berpikir kayak teman-teman dari zaman aku SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, mereka kenal dengan namaku Resalina gitu kan. Nah, jadi aku memang membangun branding namaku sendiri media sosial manapun. Jadi kalau misalnya kalian cari di Instagram namaku ya Resalina, terus di Facebook Resalina gitu ya. Habis itu kalian cari di YouTube, itu emang namaku sendiri. Jadi
channel ini dengan nama Resalina karena itu adalah memang keinginan aku ingin membangun branding untuk diriku sendiri gitu. Tapi aku tidak menutup kemungkinan untuk bikin channel kedua dan ketiga dengan nama yang lain. Nah, terus aku belajar editing dari mana? Nah, sebenarnya teman-teman, aku itu bukan orang yang jago-jago banget untuk editing ya. Jadi aku tuh juga masih belajar. Terus alhamdulillahnya sekarang sumber belajar itu udah banyak banget. YouTube itu bisa cari apa aja. Jadi kalau kalian mau cari belajar ini, belajar itu semuanya udah lengkap banget. Media belajar tuh udah ada di mana-mana termasuk di YouTube ya. Kalian tinggal searching aja, maka semua akan muncul. Dan alhamdulillahnya itu semua gratis teman-teman. Kalian nggak perlu bayar kayak les lagi, privat lagi gitu ya, karena semuanya bisa kalian dapat dari YouTube. Nah, seperti itu juga aku memulai YouTube channel ini. Jadi aku memulai itu dari belajar editing dari videonya Adlina, Khairunisa Adlina, habis itu dan juga video Riri Fajriah untuk lebih ke editingnya. Nah, terus untuk mengenai YouTube-nya aku pelajari juga dari mereka, dan satu lagi dari Bang dan JC. Jadi Bang dan JC itu emang bener-bener aku dari awal mulai sampai akhir aku berpatokan sama video mereka bertiga teman-teman. Jadi video mereka bertiga itulah yang mendorong aku sampai aku bener-bener kuat untuk bikin channel. Dan asal kalian tahu, aku bikin channel itu di tanggal 20 Januari 2020. Itu seminggu sebelum itu aku emang belajar full. Aku catat di buku teman-teman, aku catat gimana cara edit, gimana ambil back sound, gimana nyari sound effect, gimana ngedownload sound effect, gimana ngedownload back sound musik, itu gimana cara download cuplikan lucu. Terus aku pokoknya semuanya aku pelajarin itu secara online dan dari YouTube aja. Nah, jadi aku berpikir, wah ternyata ya YouTuber itu nggak harus punya kamera mahal, nggak harus punya alat yang mumpuni gitu. Karena waktu itu aku pribadi juga punya handphone minjam teman-teman. Jadi aku bukan punya handphone sendiri, maksudnya aku punya handphone tapi handphoneku tidak mumpuni untuk rekam karena blur banget, buram banget. Jadi akhirnya aku minjam handphonenya mama dan juga suami aku, terus aku edit di handphoneku gitu. Jadi kasian banget ya teman-teman. Tapi alhamdulillah handphone itulah yang mengantarkan aku sampai 1000 subscribers dan channelku bisa dimonetisasi. Nah, jadi sejak aku bikin channel 20 Januari itu kan, sebelumnya aku belajar dulu seminggu. Terus aku bikin channel. Setelah aku bikin channel, aku upload di tanggal 22 Januari teman-teman. Itu upload pertama videoku, kalau nggak salah itu tentang gimana bikin tatakan bunga dari kayu sisa. Dan itu posisi handphoneku juga masih berdiri seperti ini, tidak tidur ya. Nah, jadi memang aku tergesa-gesa. Tapi alhamdulillah dengan aku bikin channel itu, bikin video itu, aku jadi bisa menilai kekuranganku di mana, backsound yang kekerasan gitu ya. Nah, pokoknya videoku itu ini. Jadi kalian bisa lihat, karena aku dari video pertama itu banyak yang memberikan masukan, kritik, dan saran, sehingga bisa membuat aku terus lebih baik. Dan sampai saat ini pun aku masih terus belajar teman-teman. Jadi aku benar-benar belajar edit video itu sendiri dan otodidak sesuai dari sumber-sumber yang aku pelajari. Jadi aku tuh nggak les ataupun bayar orang ya teman-teman. Jadi aku memang benar-benar cari tahu sendiri di mana dan bagaimana cara editnya. Nah, aku menggunakan kamera apa? Jadi teman-teman, aku punya handphoneku itu adalah Huawei yang tipenya itu aku lupa, nanti aku kasih lihat kalian. Nah, itu pada masa barunya itu bagus banget bagiku ya, alhamdulillah. Tapi ternyata setelah aku kenal YouTube dan aku ajak untuk record nih, ternyata HP ku itu nggak mumpuni. Nah, akhirnya aku pinjam handphone suami yaitu Oppo. Nah, terus handphone mamaku juga Samsung ya, Samsung J Prime. Nah, jadi selama ini tuh aku bikin video dari handphone mereka. Nah, terus aku pindahin datanya ke laptop. Jadi dari laptop aku pindahin ke handphoneku. Nah, setelah di handphoneku baru deh aku edit teman-teman. Jadi perjuangannya tuh nggak gampang sebenarnya ya. Tapi alhamdulillah aku bersyukur banget aku bisa edit dari handphone yang bisa dibilang jauh dari kata bagus dan layak untuk dijadikan ngedit video untuk YouTube. Tapi alhamdulillah aku bisa menggunakan dan aku manfaatin aja sampai aku akhirnya bisa dimonetisasi di YouTube. Dan untuk aplikasi editing aku menggunakan aplikasi InShot, terus aku pakai InShot ya, terus aku pakai aplikasi Viva Video dulu awal-awal. Terus aku juga pernah pakai aplikasi Filmorago, serta aku juga sampai sekarang masih pakai aplikasi KineMaster. Dan alhamdulillah aku tetap bisa bikin video gitu, walaupun hanya menggunakan handphone yang kurang mumpuni dan juga menggunakan aplikasi yang aku download di Play Store teman-teman. Jadi ternyata jadi YouTubers itu juga bisa kok dengan peralatan yang tidak harus mahal ya. Untuk pemula kalian wajib coba kalau memang kalian sudah memulai channel dan memutuskan mau jadi YouTubers.
Nah, alat yang aku gunakan untuk merekam itu adalah tripod sederhana banget teman-teman. Jadi kalian bisa lihat deh videoku sebelumnya itu gimana aku bikin tripod sederhana untuk aku ber-DIY. Karena DIY aku tuh kan aku taruh tuh di meja gitu kan. Jadi di meja. Jadi aku gimana caranya supaya apa yang aku bikin ini tuh kelihatan dari atas. Nah, jadi aku minta tolong ke suamiku untuk bikinin tripod yang bentuknya tuh kayak meja, terus handphone bisa ditaruh di tengah-tengah. Nah, tapi akhirnya nggak jadi bentuknya seperti itu, malah bentuknya tuh kayak L gitu loh teman-teman. Nah, nanti aku kasih lihat videonya di sini. Nah, jadi tripod DIY ini juga aku bikin sendiri, dan inilah tripod yang menemani aku sampai 1000 subscribers teman-teman. Tapi sekarang aku udah beli cuman satu sih ya. Rencana untuk beli lagi tuh banyak, rencananya tuh ada, tapi sayang aku tuh belum butuh banget. Jadi kemarin itu aku juga beli tripod baru, itu lebih mirip tongsis ya, cuman bisa diberdiriin gitu. Nah, ini tuh aku beli tripod juga karena kebutuhan mendadak, karena sebelumnya tuh aku nggak butuh tripod yang seperti itu. Tapi tiba-tiba alhamdulillah aku dapat tawaran endorsement dan kerjasama dari beberapa brand ya, itu juga termasuk brand yang terkenal di Indonesia. Jadi mereka tuh minta aku untuk ngerjain kayak video tentang brandnya mereka. Jadi mereka menjalin kerjasama sama aku, terus dengan ya fee sekian, terus aku punya deadline kapan videonya harus tayang. Nah, jadi sebenarnya tuh aku nggak butuh, tapi karena ada tiba-tiba alhamdulillah dapat job seperti ini teman-teman, jadi akhirnya aku beli. Dan sekarang total dari jumlah tripod yang aku gunakan tuh ya hanya dua. Nah, tripod sederhana yang aku bikin sendiri dan juga tripod yang aku beli gitu. Jadi sebenarnya aku juga nggak punya banyak peralatan lengkap ya, tapi insya Allah aku demi kebaikan dan juga aku ingin meningkatkan perkembangan channelku, pastinya aku pingin dong ya beli kamera, beli tripod yang lebih mumpuni, beli gimbal ya untuk ngevlog. Wah, kayaknya tuh impian banget. Tapi nanti aku insya Allah ya bismillah dicicil lagi dengan pelan-pelan, dan aku berharap bisa dapetin itu juga nanti. Kalian doain ya supaya aku bisa beli perlengkapan yang lebih mumpuni supaya channelku juga semakin berkembang nantinya. Aku mulai lagi bikin tutorial DIY, dan setelah aku bikin, aku mulai lagi dari awal untuk memposting video-videoku itu dengan teratur teman-teman. Jadi videoku itu aku posting dengan konsisten. Jadi konsistennya tuh tidak harus satu hari dalam satu hari satu video, enggak ya. Dulu aku tuh nggak seperti sekarang, tapi sekarang nih aku nggak tahu kenapa aku berusaha satu video satu hari, satu video satu hari, satu video satu hari. Tapi di awal-awal itu aku mencoba konsisten dengan caraku, karena waktu itu aku berbagi dengan anak, suami, dan pekerjaan ya. Aku mengupload setiap 1 minggu itu 2 video. Jadi dari awal aku upload video, aku udah meniatkan dalam hati, kan aku udah belajar dulu nih kan, seminggu aku udah belajar dulu baru bikin channel. Jadi setelah bikin channel itu aku langsung meniatkan dalam hati kalau aku harus bikin 2 video dalam 1 minggu. Nah, jadi aku udah mulai konsisten dari awal 2 video 1 minggu, seperti itu seterusnya sampai aku mencapai 1000 subscribers dan 4000 jam tayang. Tapi alhamdulillah setelah makin kesini aku mulai membiasakan diri untuk bikin stok video. Jadi caranya aku mengatur itu dengan suami ya, jadi kan suamiku juga kerja, aku di rumah aja. Tapi kalau seandainya aku kejarkan satu video satu hari, itu akan sulit bagiku untuk membagi waktu antara anak-anak, suami gitu, pekerjaan rumah ya. Jadi aku punya trik tersendiri untuk bisa mengupload satu video satu hari. Nah, untuk tipsnya nanti aku bikinkan video lagi ya teman-teman, supaya kalian tidak merasa bingung. Dan alhamdulillah itu cara yang ampuh banget buat aku yang ibu rumah tangga, yang juga bergelut ya di pekerjaan rumah, yang bergelut juga dengan urusan dapur, kasur, sumur gitu, terus anak-anak, suami, dan ya, wah pokoknya rame banget. Awal aku bikin channel YouTube itu kan tanggal 20 Januari 2020. Nah, terus aku upload video pertama kali itu 22 Januari 2020. Nah, terus aku mencapai 1000 subscribers itu di tanggal 31 Oktober 2020 teman-teman. Jadi 9 bulan lamanya itu baru aku dapat 1000 subscribers. Jadi lama banget ya, 9 bulan aku dapat 1000 subscribers. Jadi dari tanggal 22 bulan 1 sampai tanggal 31 bulan Oktober, bayangin. Jadi teman-teman, aku itu dapat 1000 subscribers itu kan di tanggal 31 Oktober. Nah, tapi aku belum lolos jam tayang teman-teman. 4000 jam tayang itu aku belum dapat. Jadi aku full dapat 4000 jam tayang publik itu di tanggal 18 November. Nah, jadi tanggal 18 November itu aku langsung mengajukan monetisasi. Nah, jadi dari aku dapat 1000 subscribers ke 4000 jam waktu tonton itu selang
18 hari ya baru aku full dan lolos dua-dua syarat. Terus aku langsung masukin tanggal 18 itu juga langsung daftar Google AdSense ya, daftar di Google AdSense. Terus tanggal 19-nya alhamdulillah cuma 1 hari aja aku diterima jadi partner YouTube ya di Google AdSense. Nah akhirnya besoknya tuh aku udah bisa pasang iklan di semua video-videoku. Terus aku pasangin deh iklannya di setiap video-video aku. Dan selang 1 minggu setelah dimonetisasi, aku udah mencapai untuk pengajuan PIN Google gitu. Nah, jadi teman-teman, kita bisa mengajukan PIN Google AdSense itu setelah kita mencapai uang sekian gitu kan, 130 ribuan. Nah, itu aku capai dari tanggal 19 aku udah dimonetisasi tadi. Alhamdulillah di tanggal 27 Novembernya aku udah mencapai jumlah itu dan aku udah bisa mengajukan PIN Google AdSense. Nah, aku mengajukan di tanggal 27 November tapi PIN-nya sampai di aku itu lama banget teman-teman. PIN Google AdSense yang aku terima itu di tanggal 18 Februari teman-teman. Bayangin dari November, Januari, Februari. Jadi PIN Google AdSense itu aku terima kurang lebih 2 bulan. Jadi sebenarnya uangnya itu udah ada, gajiku tuh udah ada teman-teman, tapi sayangnya masih diakumulasi ke bulan berikutnya gitu, karena yang pertama alasan PIN Google AdSense-nya belum datang. Jadi di dalam Google AdSense itu akan ada nomor PIN teman-teman. Nah jadi ini dia penampakan dari surat Google PIN AdSense. Jadi di dalam surat ini itu ada nomor ya, nomor PIN 6 digit nomor yang kalian nanti akan masukkan ke dalam akun AdSense kalian untuk mengaktifkannya, dan nanti PIN itulah yang kalian gunakan, sehingga kalau udah kalian masukin, udah kalian verifikasi, maka setiap gaji kalian akan bisa ditransfer ke rekening kalian. Jadi perjuangan banget loh teman-teman untuk mendapatkan PIN Google AdSense itu. Sebenarnya YouTube itu nggak hanya untuk cari uang seperti itu ya, yang penting kalian niatin dulu untuk fokus dan menebar banyak ilmu yang kalian share. Nanti uang akan mengikuti pastinya, yang penting channel kalian bermanfaat terlebih dahulu. Ketika aku terima tanggal 18 Februari, besoknya tanggal 19 Februari aku masukin PIN-nya, dan ternyata di tanggal itu juga gaji pertama aku cair teman-teman. Dan alhamdulillah ya, walaupun tidak banyak, beneran ini walaupun tidak banyak bagi orang banyak, tapi bagiku ini sangat amat cukup ya. Bahkan bisa dibilang ini alhamdulillah seorang full time mami masih tetap punya gaji gitu. Tapi ya, nah alhamdulillah banget. Jadi tetap disyukuri berapapun yang masuk ke rekening. Aku juga mau kasih lihat kalian nih, karena banyak juga yang nanya ini ya, berapa sih gaji yang jatuh sebenarnya sekarang gitu. Berapa sih gaji yang jatuh sebenarnya sekarang? Nah, aku ingin ulangi lagi ya ke kalian, jangan dianggap aku pamer, tapi di sini aku ingin memotivasi kalian. Aku ingin kasih lihat kalian di berapa penghasilan aku dalam 6 bulan terakhir. Jadi sejak aku monetisasi sampai sekarang itu udah 6 bulan. Jadi aku mau kalian jadiin ini penyemangat supaya kalian tetap bisa bergerak, tidak putus asa dan tidak patah semangat, karena jadi YouTuber juga itu tidak mudah karena banyak proses yang harus kalian lewati. Maka kalian ambil hikmah dan petik yang positifnya aja dari aku ya. Jadi gaji pertama aku yang masuk itu adalah 1.600.919 rupiah teman-teman. Jadi itu 2 bulan, yang dimana November dan Desember. Nah di November aku kan dimonetisasi di tanggal 19, jadi sampai tanggal 31 itu tuh 20 ya, berarti 10 hari. 10 hari di bulan November itu gajiku adalah 322.506 rupiah teman-teman. Dan di bulan Desember aku punya gaji 1.278.413 rupiah. Nah jadi totalnya itu adalah 1.600.919 rupiah teman-teman ya. Nah jadi gajiku yang pertama masuk itu 16 itu 2 bulan. Nah jadi kan kalau di YouTube itu teman-teman, kita gajian itu kayak ada ambang batas gitu loh teman-teman. Jadi ambang batas untuk bisa gaji kita ditransfer ke rekening itu harus $100. Jadi kurang lebih 1.300.000-an. Nah kalau tidak nyampe 1.300.000 maka gaji kita tetap ada tapi diakumulasi ke bulan depan gitu. Nah jadi kemarin itu kan aku pinnya belum datang, terus ternyata aku juga belum nyampe ambang batas ya, jadi ya memang tidak ditransfer gitu. Nah terus masuk ke bulan ketiga gajiku 2.176.170 rupiah. Lanjut ke bulan keempat 2.790.216 rupiah. Lanjut di bulan kelima itu adalah 4.795.064 rupiah.
Dan di bulan ke-6 teman-teman, itu di bulan April, yang masuknya di bulan Mei yaitu 3.541.054 rupiah. Untuk jumlahnya teman-teman, ini benar-benar tidak bisa kita prediksi sama setiap bulannya ya, karena kita bisa tahu sendiri dong ya, di YouTube itu tergantung kepada penonton kita, tergantung pada video kita tuh udah sampai mana gitu, di negara Indonesia kah, di negara bagaimana kah gitu. Nah itu tuh tergantung YouTube-nya. Tugas kita semangat untuk upload video terus, konsisten upload, dan kalian jangan lupa share video kalian ya. Nanti aku akan kasih tips juga soal aku gimana caranya supaya bisa pede juga nge-share kemana-mana video kita, karena bagiku ya kalau nggak di-share siapa yang mau nonton teman-teman. Udah capek-capek bikin video, habis itu kita share ya, berapa waktu yang kebuang buat video, tag video, edit video, tapi nggak ada yang nonton. Nah itu tuh kayaknya sia-sia banget, sedih banget gitu. Jadi nggak apa-apa sih kita mulai usaha sendiri dulu buat nge-share kemana-mana, dan alhamdulillah itu akan berdampak positif untuk channel kita. Nah itulah yang bisa aku share ke kalian. Jadi YouTube itu baik sama orang yang konsisten. Jadi kalian pokoknya upload dulu videonya, video apapun itu nanti akan sampai ke program partner YouTube, asal kalian konsisten dan serius mengembangkan channel kalian. Karena kalau kalian sendiri nggak serius, kalau kalian menganggap hanya main-main, ya pasti hasilnya juga main-main teman-teman. Tapi kalau memang kalian menganggap oh ini hal bermanfaat yang bisa aku lakukan, nah maka kalian akan mendorong diri kalian sendiri agar mengerjakannya itu lebih baik, lebih maksimal, pastinya menurut diri kalian sendiri gitu. Jadikan videoku ini motivasi dan jangan mudah menyerah. Untuk kalian yang baru memulai YouTube channel, baru merintis ya, benar-benar memulai dari nol, kalian semangat terus upload video terus, karena Google dan YouTube itu baik sama orang yang konsisten ya. Nah aku doakan semoga channel kalian berkembang dan juga kalian semakin semangat untuk upload video serta memberikan yang terbaik di video-video kalian. Pokoknya kalian upload aja, semangat aja upload, karena pada intinya setiap apa yang kalian lakukan pasti akan ada hasil yang kalian dapatkan. Yang penting konsisten terus. Nah terima kasih teman-teman, itulah ceritaku, berbagi kisah ya, dari aku mulai bikin channel YouTube sampai akhirnya channelku ini dimonetisasi. Dan nanti kalian juga akan agak sedikit, wah ternyata YouTube itu begini ya gitu, karena akan banyak brand-brand lain yang akan melirik kalian setelah kalian punya channel YouTube dan bisa dibilang channel kalian itu bermanfaat, maka kalian akan bisa dapat lebih banyak lagi komisi dari berbagai bentuk iklan dan juga bentuk kerjasama. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channelku serta nyalain loncengnya supaya nanti kalian tidak ketinggalan di video-videoku selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.